Bareskrim Polri baru saja menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Namun, Bung Rismon Sianipar selaku penggugat tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Yuk kita simak bersama apa alasannya. Kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Bareskrim Polri karena proses yang sepihak ini sangat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi. Gitu. Jokowi bisa berbohong kepada pendukungnya karena cinta buta atau segala macam, tetapi Jokowi tidak bisa menipu teknologi. Kalau ada di persidangan nanti karena kepercayaan terhadap laboratorium forensik Polri ini sangat minim karena terbukti di kasus Jessica memanipulasi barang bukti digital, video CCTV itu, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar dan Christopher, maka kita minta juga di laboratorium forensik yang ada di luar negeri karena kepercayaan kita terhadap polisi ini sudah sangat minim dan terbukti menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Mungkin sekarang sudah sedunia. 10 tahun dipimpin oleh Joko Widodo itu sudah kita jadi generasi pengecut, generasi penjilat, maka saatnya sekarang kita menjadi generasi sesuai yang diharapkan oleh para pahlawan kita. Nah sekarang rupanya dari penyelidik ya baru sampai tingkat penyelidikan dia sudah katakan tidak ditemukan peristiwa pidana. Nah ini mungkin yang menimbulkan banyak pertanyaan mengapa tidak ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah tidak ditingkatkan menjadi penyidikan mungkin karena unsur untuk menjadikan tidak pidana tidak ada gitu kan. Sehingga penyelidikannya tidak ada atau tidak cukup Pak Susno? Tidak cukup. Kalau di sini tidak cukup ya. Karena apa? Saksi yang menyatakan itu tindak pidana ada. Tidak siapa? Okay. Setidak-tidaknya saksi pelapor. Saksi melapor mengatakan itu tindak pidana pemalsuan atau menggunakan sesuatu dokumen autentik palsu. Maka diperiksalah siapa pelapor tadi. Kemudian keterangan saksi pelapor nanti dibandingkan dengan keterangan-keterangan pihak lain, terutama UGM ya. Ditanya pada UGM. Nah polisi yang datang ke situ tentunya selaku penyelidik membawa benda aslinya, ini asli tidak, kamu yang mengeluarkan apa tidak gitu kan. Setelah mungkin tidak cukup dengan itu saja, diperiksa juga prosesnya. Bisa saja barangnya asli tapi proses timbulnya itu tidak sah. Nah, maka dibuatlah proses tidak sahnya. Proses tidak sahnya apakah Pak Jokowi kuliah di situ? Nah, ini dilihat dari pendaftaran. Dalam hal penyelidikan bisa dipertanggungjawabkan. Dia katakan tidak cukup bukti. Mestinya dia katakan bukan tidak perlu berbicara masalah identik dengan tidak identik karena tidak cukup bukti itu bukan hanya hasil laborat saja, hasil pemeriksaan pihak yang mengeluarkan, hasil pemeriksaan teman kuliahnya, hasil pemeriksaan tenaga administrasi. Nah, jadi jangan hanya berlandaskan bahwa itu nyatakan tidak cukup sebagai tindak pidana karena hasil laboratorium. Kesalahan Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM. Coba kalau dia mengaku lulusan UGD, kan aman dia. Ingat gak wali kota Solo pertama, Dr. Anus Jokowi, ya kan? Periode kedua jadi insinyur Jokowi. Gimana ceritanya? Kalau ini betul-betul keputusannya ijazah itu palsu, maka pilihan Jokowi adalah dia minta maaf, ya kan, mengakui kesalahan dan siap menerima konsekuensi hukum dan politik. Kalau tidak, kabur aja ke luar negeri. Ketika waktu itu Jokowi menerima kembali ijazahnya dalam tanda kutip ya, gitu. Ijazah kan kita nggak lihat tuh ijazah apa enggak, ya kan? Ada map yang katanya tuh isinya itu, katanya isinya ada SD, SMP, SMA sama universitas, tapi kok mapnya tipis ya. Tapi bukan yang dilipet-lipet deh, ini lain. Ini map yang UGM itu, gitu. Saya bilang, lah kok belum kok udah dikembalikan? Katanya itu mau diperiksa. Jadi saya sudah yakin, ini pasti, saya bilang gitu, pasti saya bilang gitu. Nanti pada saat diumumkan, itu tidak akan ditunjukkan ijazahnya. Nggak akan berani menunjukkan ijazahnya. Bener. Tadi ketika Deputi Bareskrim umumkan, kan tidak ada ditunjukkan sama sekali. Tidak muncul di layar. Tidak muncul di layar di belakang itu malah hanya ada foto-foto. Foto-foto yang menurut saya foto-foto itu pun juga harus periksa gitu. Jadi satu saya tidak kaget.
Sudah memprediksi. Sangat sudah diprediksi, dan saya sudah prediksikan pula pasti tidak akan diumumkan ijazahnya. Tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan. Enggak boleh hanya ditampilkan, itu scan. Kalau ditampilkan, kalau memang benar itu tunjukkan saya pegang. Di depan wartawan gitu. Iya. Fisiknya Katanya itu analog. Katanya. Ya kalau analog tadi tidak. Sama sekali enggak ada, kan sudah dikembalikan. Katanya sudah dikembalikan kan. Jadi kan enggak bisa ya. Terus pengumumannya hanya naratif. Nah, nanti biarkan Bang Rismon cerita ya yang soal detail. Tapi hanya naratif, jadi hanya diumumkan itu identik. Itu enggak benar identik lawan apa? Nanti biar Bang Rismon ya nanti tanya. Identik itu apa? Mereka nggak berani mengumumkan otentik. Asli. Ya kan harus ada ijazah pembanding. Nah itu ijazah pembandingnya siapa? Pembandingnya benar nggak? Pembandingnya otentik nggak gitu ya? Nah, dan kalau itu sudah saya sampaikan juga, Pak Abraham, Dr. Tifa dan Dr. Resmond, kemarin itu harusnya diumumkan tuh detail. Tintanya apa? Jangan ada diumumkan tintanya tinta yang skripsi diumumkan cekung gitu ya gitu. Dan saya nggak lihat, dia kan tadi bilang skripsi kan. Saya kok nggak lihat skripsi itu diserahkan sama Joko Widodo? Iya. Iya kan? Apakah ke UGM itu mereka menyita skripsi? Diumumkan juga dong harusnya menyita skripsinya, gitu loh. Kan ke UGM kan katanya memeriksa beberapa, ada absen, ada ada. Skripsi itu bukti penting banget. Karena di skripsi itu tidak ada yang namanya lembar pengujian, tidak ada, tanda tangannya pun diragukan, bahkan oleh anaknya sendiri, Mbak Aida Greenberry itu diragukan. Tapi yang jelas apa? Tadi pengumumannya kalau menurut saya tidak bernilai, ya gitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kaidah pengumuman secara saintifik. Karena tidak menilai, Bang. Jangan lupa juga, pengumuman dari Puslap 4 tadi itu hanya salah satu unsur, salah satu bagian dari pembuktian. Jadi ini bukan final and binding. Kalau final and binding itu MK mutusin atau pengadilan. Jadi jangan dianggap masyarakat itu kemudian setelah ada pengumuman ini selesai. Bahkan tadi dengan gayanya kayak presiden aja tadi ya. Kemudian setelah ini masyarakat bisa damai, tenang, kembali apa gitu. Ini apa ini urusannya gitu. Puslap 4 ngumumkan aja itu identik. Otentik atau tidak? Tidak sekedar identik. Ya, terus kemudian tidak detail, hanya tadi itu ada 2 ketikan ya gitu. Yang satu dari mesin ketik apa Laiko atau apa tadi ya, kemudian satu lagi dari cetak cekung gitu. Harus dijelaskan juga detailnya apa, jenis tintanya apa, kemudian kertasnya juga sampaikan dengan carbon dating 14 ya. Itu akan muncul, terus tinta-tintanya masing-masing juga kan. Kalau itu semua ya mohon maaf itu ya kayak anak SD aja ngumumin gambar saya bagus Pak, bagus. Bung Rocky, Barreskrim Mabes Polri menghentikan penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Polisi menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro berharap keterangannya ini menghentikan polemik dan juga menghentikan kegaduhan. Ya tentu saja yang dinyatakan asli itu adalah barang, benda yang berupa kertas. Tetapi yang dipersoalkan bukan benda itu, tetapi kepemilikan benda itu. Itu masalahnya. Jadi sah tidaknya kepemilikan itu ditentukan oleh prosedur memperolehnya, bukan sekedar barangnya tuh. Tentu ada laboratorium yang menguji authenticity dari sebuah barang yang harus ada pembandingnya. Tapi ini proses yang akan berlangsung panjang karena pengadilan harus memeriksa apakah barang itu adalah barang yang dimaksud oleh Roy Suryo CS atau barang yang benar-benar dimiliki oleh Pak Jokowi. Ini soal lain lagi kan. Jadi tetap kita mesti ajukan semacam pandangan bahwa benda yang dimaksud oleh Roy Suryo apakah yang dibawa oleh Pak Jokowi, barang yang dibawa oleh Pak Jokowi apakah itu barang milik dia, kan itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi sebut aja fisiknya itu bisa dinyatakan asli, sama seperti kalau saya mencuri barang lalu dianggap bahwa saya mencuri barang yang palsu, saya bilang ini barangnya asli, lalu dibuktikan bahwa barangnya memang asli, tapi itu bukan hak saya karena saya mencuri kan. Itu soalnya. Jadi demikian juga halnya dengan kondisi perdebatan publik hari ini. Tetapi saya tetap menganggap bahwa sebaiknya atau seharusnya itu pengadilan yang ikuti prosedur pengadilan, lalu pengadilan akan minta pembuktian, termasuk beban pembuktian pada siapa. Jadi sekali lagi kita anggap aja bahwa memang opini publik itu akan tumbuh terus. Apapun yang dinyatakan asli tetap orang menunggu keputusan pengadilan tuh. Karena udah masuk di dalam wilayah yang bukan sekedar pidana, karena Pak Jokowi tentu menginginkan ada penghukuman pidana, tapi soal ini dari 2 tahun lalu, kalau betul-betul dia asli 2 tahun lalu aja kan, kenapa Pak Jokowi menunda-nunda benda itu sehingga terjadi keribuhan, kehebohan. Dan Pak Jokowi tentu yang boleh disebut sebagai mensponsori kehebohan karena dia menahan sesuatu yang ditanyakan oleh warga negara pada kepala negara pada 2 tahun lalu, tapi baru mau dijawab sekarang ketika dia justru bukan lagi warga negara. Jadi itu yang orang curigai, dan kecurigaan publik itu ya setara dengan kecurigaan publik terhadap kebohongan-kebohongan lain Pak
Jokowi misalnya soal 11 triliun di kantongnya, soal SMK, itu kan satu paket kondisi psikologis publik yang akhirnya menganggap semua keterangan Pak Jokowi itu ada kebohongan. Jadi kita mesti terima juga fakta itu karena beliau 10 tahun jadi presiden, dan itu artinya dia mengendalikan banyak hal melalui sistem operasi intelijen, operasi birokrasi, operasi politik. Nah, semua itu yang kemudian sekarang mulai dibuka, dipersoalkan apakah betul ijazah itu yang asli dimiliki oleh Pak Jokowi. Kalau dia dimiliki, apakah prosedur pemilikannya itu juga legal atau palsu? Jadi bukan sekedar bendanya, tetapi prosedur pemilikannya itu saya kira yang harus diterangkan lagi.